Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadani wa arsyadakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi, di salah satu rumahnya Allah yang penuh keberkahan dan ampun di dalamnya. Bukan tidak lain berkumpulnya kita sekarang di sini karena ingin melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Dan perlu kita pahami bahwa berkumpulnya kita di sini bukan berarti ini secara kebetulan, tidak jamaah sekalian. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan di muka bumi ini. Maka kita adalah termasuk manusia-manusia pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang di luar sana yang tidak diberikan kenikmatan, kesempatan, keimanan agar mereka bisa menghadiri sholat Jumat. Mereka disibukkan dengan istri-istri mereka, mereka disibukkan dengan anak-anak mereka, pekerjaan mereka, disibukkan dengan dunia mereka sehingga mereka lalai terhadap kewajibannya, yaitu melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Nauzubillah min dzalik. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabiullah, pemimpin uswatun hasanah kita, pemimpin para rasul, manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kepada beliau bisa sampai kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa sikoh menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadani wa arsyadakumullah. Musibah, cobaan silih berganti berdatangan kepada seorang hamba, yang mana musibah itu, cobaan itu tidak pernah mengenal waktu, tempat, bagaimanakah kondisinya. Ia akan datang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi setiap jiwa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin, mustahil bagi dia bisa terhindar dari yang namanya musibah dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ankabut dari ayat 2 sampai ayat 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira ayyutraku, mereka akan dibiarkan, ayyaqulu amanna, setelah mereka mengucapkan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka belum diuji. Tidak sampai di situ, Allah melanjutkan lagi dengan ayat ketiga. Laqad fatanna alladziina min qablihim wa fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Laqad, maka sungguh, fatanna alladziina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, dan sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang benar-benar jujur. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berdusta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadani wa arsyadakumullah. Kita telah mengetahui bahwa orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai, sangat disayangkan sekali ketika ada suatu perkataan atau pertanyaan yang muncul di dalam diri kita masing-masing.
Kenapa sih Allah masih ngasih saya ujian? Kenapa sih Allah masih memberikan saya ujian, musibah yang banyak? Padahal saya sudah sholat, padahal saya sudah beriman, padahal saya sudah ini, sudah ini, sudah ini. Nauzubillah min dzalik. Maka sangat simpel jawabannya. Karena orang-orang terdahulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ujiannya sangat berat dibandingkan kita di zaman sekarang ini. Kita ambil contoh ketika mereka orang-orang yang dahulu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Amr bin Yasir, ketika keluarga ini mengikrarkan bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bapak dari Amr bin Yasir yaitu Yasir diikat tangannya, diikat kakinya dengan berlawanan arah, kemudian diikatkan kuda oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian secara satu waktu kuda tersebut dipukulkan sehingga tangan dan kakinya putus secara bersamaan. Nauzubillah. Sangat kejam orang-orang kafir ini. Kemudian ibunya ditusuk dari kemaluannya hingga tembus mulutnya. Ditusuk dengan tombak yang tajam. Sehingga tidak ada kata yang keluar dari mulut-mulut mereka selain bersyukur kepada Allah dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain yang dialami oleh orang terdahulu yaitu sahabat Bilal bin Rabah, ketika beliau mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau ditindiskan batu panas ke atas dadanya. Padahal di saat itu matahari yang sangat panas membakar gurun pasir, sehingga tidak ada kalimat yang keluar dari lisan beliau selain ahadun ahad, ahadun ahad. Beginilah orang-orang terdahulu ketika mereka semua ditimpa musibah oleh Allah, ditimpa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang keluar dari lisannya kecuali kalimat itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga yang terjadi di Palestina sekarang. Mereka dihancurkan rumah-rumah mereka, dibunuh keluarga mereka, tetapi apa? Mereka masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita sekarang? Kita ambil satu contoh. Ya. Contoh yang paling dekat. Ketika kita ditimpa musibah dengan hilangnya sandal kita, apakah kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala secara spontan? Saya yakin tidak. Mengapa demikian? Ya karena sudah menjadi tabiat manusia di zaman sekarang. Akan keluar kata-kata kotor dari lisannya. Padahal perlu kita pahami, ya, ada hikmah di balik hilangnya sandal kita ini. Ya, betapa banyak ribuan sandal yang berada di masjid ini. Kenapa hanya sandal kita yang hilang? Ada pertanyaan yang sangat baik di situ. Mungkinkah karena dosa-dosa yang kita perbuat selama ini, kemaksiatan, sehingga Allah menegur kita dari cobaan ini? Ataukah mungkin Allah ingin menguji kesabaran kita ketika kita ditimpa musibah seperti ini? Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah masih memberikan musibah atau ujian kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin arsyadani wa arsyadakumullah. Musibah itu memang nampak zahirnya itu buruk, jelek di hadapan kita. Akan tetapi itu pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan itu baik untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang ditimpa musibah, lalu seseorang tersebut adalah orang yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terangkat pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seseorang tadi adalah orang yang sering melakukan kemaksiatan, sering melakukan perbuatan dosa, maka sedikit demi sedikit dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin ketika kita keluar dari muka bumi ini, ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah inginkan kita hilang, terhapus dosa-dosa kita. Ya, dan ma fi syai'. Ya, tidak ada sama sekali dosa. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melebihi kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Masya Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadani wa arsyadakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memuji seorang hamba melainkan sesuai dengan kapasitas hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan memuji, tidak akan membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ditimpakan kepada kita, kita akan bisa melaluinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di dalam diri kita rasa putus asa sebagaimana orang-orang kafir. Kita ambil contoh di Korea Selatan, ya, ada satu sungai di sana yang saya sudah lupa apa nama sungainya. Jadi ketika datang musim dingin, banyak orang yang bunuh diri di sungai itu karena saking dinginnya airnya, sehingga banyak orang yang bunuh diri. Karena apa? Karena mereka putus asa. Mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan anak, kehilangan apa? Akhirnya mereka putus asa. Sehingga pemerintah Korea memerintahkan segelintir orang untuk menuliskan kalimat-kalimat motivasi di jembatan, sekitar jembatan, agar orang-orang yang ingin membunuh diri di situ bisa membacanya, akhirnya tidak jadi membunuh diri. Maka inilah orang-orang kafir. Mereka tidak punya pegangan hidup, mereka tidak punya pedoman hidup, tidak punya Tuhan, tidak punya tempat kembali. Maka berbeda dengan kita orang-orang mukmin. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, segeralah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Segera kita meminta ampunan, kemudahan atas segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jangan sampai ada rasa putus asa di dalam diri kita. Ya, karena seorang mukmin, ya, tidak ada yang namanya putus asa. Ya, putus asa hanya dimiliki oleh orang-orang kafir dan tidak untuk orang-orang muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadani wa arsyaдаkumullah. Maka dari sini kita bisa banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan dosa yang kita kerjakan selama ini, agar Allah bisa berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadani wa arsyadakumullah. Di khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama merenungi bahwa segala sesuatu musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu telah tertulis ya, sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir." Ma asaba min musibatin, tidak ada suatu musibah, suatu cobaan, suatu bencana yang fil ardi, yang menimpa bumi ini, wala fi anfusikum, dan yang menimpa diri-diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz dan sebelum kami mewujudkan ketetapan tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya itu sangat mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita satu doa ketika kita ditimpa musibah, yaitu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka inilah doa yang terbaik yang kita ucapkan ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai muncul cacian makian dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa musibah. Marilah kita tutup khutbah yang kedua ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.